Salam, selamat pagi Oma dan Opa, anggota PKLU seluruh Indonesia. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu dalam rangka saya dan PKLU membaca Alkitab. Nama saya Ibu Yuni Salmon dari Gereja GPIB Margomulyo, Yogyakarta. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Kita akan membaca Alkitab dari Amsal 14 ayat 23. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sebut dengan nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau masih memberi nafas kepada kami, dan kami masih bisa beraktivitas. Salah satunya juga kami bisa membaca Alkitab pada pagi hari ini. Tuhan, sertai kami, Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Biarlah suara-suara dari luar tidak akan kami dengar, selain hanya Roh Kudus dari-Mu saja. Ya Tuhan, biarlah Alkitab ini menjadi pedoman bagi hidup kami. Amin. Kita baca Amsal 14 ayat 23. Demikian bunyinya. Dalam tiap jeripayah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan. Jadi pada intinya, kita semua jangan hanya berkata-kata, tapi dengan tindakan dan perbuatan kita yang sesuai kehendak Tuhan. Tulisan tentang kepemimpinan mengungkapkan begini: kalau kita mau membedakan antara pemimpi dengan orang sukses menyampaikan mimpinya dengan kata-kata, sedangkan orang sukses melakukannya dengan tindakan nyata, seperti halnya juga di tempat-tempat kerja atau perusahaan. Orang yang banyak berkata-kata biasanya bukanlah orang yang banyak bekerja. Sebaliknya, orang yang banyak bekerja dan berhasil biasanya adalah orang-orang yang sedikit berkata-kata. Demikianlah penulis Amsal. Dalam ungkapannya ayat 23, jelas mengontraskan antara bekerja dan berkata-kata. Hanya kerja keraslah yang akan membuat kita berhasil. Sebaliknya, kata-kata saja akan mendatangkan kekurangan dan kerugian bagi kita. Penulis Amsal menegaskan, apa yang namanya keseimbangan dengan kata lain, mau mengajarkan kita untuk menyeimbangkan antara tindakan dan perkataan kita. Orang banyak berkata-kata, tetapi sedikit melakukan tindakan, tidak akan berkenan, apalagi mendapat pujian dari sesama. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini diperlukan adanya semangat dalam bertindak. Dengan demikian, kita tidak hanya memperoleh berkat secara materi semata, namun secara pribadi keterampilan kita juga akan bertambah. Berkata-kata tentu tidaklah salah. Yang salah adalah kalau kita banyak berkata-kata
tapi sedikit bekerja. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal namanya tong kosong, nyaring bunyinya. Di samping itu, banyak juga orang yang menghabiskan waktunya dengan hanya sibuk berbicara atau bergosip. Mereka tidak menggunakan waktu yang ada dengan baik untuk bekerja dan berjerih payah. Jadi marilah kita menjadi pribadi yang bukan hanya kuat dalam perkataan saja, namun diimbangi dengan perbuatan nyata, serta mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan ini. Sehingga dengan demikian kita menjadi pribadi yang menghasilkan karya untuk menjadi berkat bagi semua. Demikian pembacaan Alkitab pagi ini. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu. Bapa yang surgawi yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pembacaan dari firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai langkah-langkah kami yang di kami usia yang sudah lanjut ini. Ya Tuhan, lindungi kami Tuhan di usia yang sudah senja ini. Biarlah seluruh oma dan opa GPIB seluruh Indonesia disertai agar mereka yang sehat lebih sehat, mereka yang sakit disembuhkan. Biarlah Tuhan jamah semuanya. Biarlah kita anggota PKLU yang masih bisa berkegiatan dan bisa beraktivitas, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya di usia yang sudah lanjut ini. Tak lupa kami berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.